Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Sofyan di channel Adep Bertema. Malam ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian sebagai vlogger atau youtuber pemula. Ini beda dengan blogger dengan vlogger ya. Kalau vlogger itu kontennya video, kalau blogger itu kontennya tulisan. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan semakin sukses tahun 2002 ini. Amin. Ini adalah tentang keuntungan menjadi konten kreator video YouTube mobile menggunakan smartphone ya, menggunakan smartphone. Jadi mau tahu keuntungannya sebagai YouTuber pemula yang hanya menggunakan HP. Ada 8 keuntungannya. Pertama, kita misalkan saya adalah sutradara, saya adalah kameraman, saya adalah kru, saya adalah penata dan layout, saya adalah aktornya, kemudian saya adalah editor, ya mengedit apa saja, mengedit video, mengedit tempat, ya terserah. Kemudian saya adalah publisher dan saya juga adalah pemilik channelnya. Sedikit banyaknya itu ya, kalau kita terjun ke dunia YouTube ini mirip-mirip lah ke dunia pertelevisian ya, broadcasting atau perfilman, seperti begitu. Dan lalu anggap saja hal itu sebagai pembelajaran bagi pemula, terutama kita belajar, dan seiring waktu kita akan mendapatkan banyak pengalaman, kemudian akan mendapatkan trik-trik baru secara autodidak ya. Tentu saja kita harus belajar banyak melalui teman-teman, melalui membaca, melalui bertanya dan lain-lain. Kalau kita bukan pemula ya, saya tidak perlu berbagi hal ini. Untuk apa berbagi kepada para senior ya, mereka pasti sudah sangat berpengalaman, dan bagi mereka tidak perlu, karena mereka pasti sudah punya studio, sudah punya kameraman, atau sudah punya kru. Kru itu biasanya mereka terdiri dari kru angkat-angkat barang, kameraman, atau kru-kru untuk hal-hal lain ya. Walau mereka kan sudah kaya, sudah punya uang, tapi kita jangan iri sama orang kaya ya, karena kalau kita bekerja keras, kita juga pasti bisa kaya. Jangan takut gagal ya, melihat orang sukses, bisa nggak sih sukses? Jangan takut gagal, karena kita juga bisa sukses. Nah, sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan vlogging YouTube menggunakan perangkat mobile. Cara membuat konten video, pertama ya, saya bagikan menggunakan perangkat mobile atau smartphone. Cara saya nih ya, pertama syuting, letakkan kamera HP ini, ya gunakan yang bagian belakangnya, atur jarak HP ke kita, atur jarak. Kita kan bisa melihat dari layar. Terutama kita akan melihat apakah bagian atas kepala ini sudah tepat posisinya, kemudian bagian bawah tepat posisinya. Tapi yang paling penting itu adalah bagian atas ya, bagian atas, berarti bagian dari kepala ya, dari pusar ke atas gitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Ketika kita memberikan narasi seperti begini kan kelihatan tampilan kita ya. Itu penting ya. Jadi sekarang kebanyakan ya konten kreator ya yang lama-lama gitu tidak mau menampilkan dirinya ya, mungkin apakah itu kurang percaya diri atau menyembunyikan sesuatu, kita tidak tahu ya. Kita tampilkan aja seperti apa diri kita ya, kita belajar berbicara, bernarasi, memberanikan diri seperti begini, melatih diri untuk berbicara, menghadapi apa saja yang dihadapi, entah orang, entah kita menghadapi layar kaca dan lain-lain ya. Kita harus belajar ya, karena algoritmanya Google itu sekarang lebih menyukai konten kreator yang identitasnya itu jelas gitu ya, ingin jelas. Jadi membuat konten ya jelas seperti begini nyampaikannya, jadi ada orangnya ya. Dan ini terutama kalau konten narator ya, pasti narasi ya, tentu lebih bagus lagi kalau ID yang membawakan narasi itu jelas ya siapa orangnya. Nah, nomor 2, atur penerangan arah wajah. Kalau saya sekarang sini ada lampu mengarah ke hadap wajah dan ada lampu juga di atas. Sayangnya di belakang tidak ada, saya kan kekurangan modal gitu ya, jadi tidak apa-apa, saya pakai yang penting sebelah depan ada gitu, supaya menaringi wajah saya supaya tidak hitam ya, tidak hitam karena bayangan. Maka saya pakai lampu bagian depan seperti begini sekarang. Kemudian sambungkan mikrofon ke HP. Mikrofon saya menggunakan mikrofon kondenser. Saya ada beberapa mikrofon, tapi ini mikrofon yang paling cocok ya untuk saya. Jadi suara asli saya tuh bisa keluar. Bisa saja kita pakai mikrofon klip ya, klip yang kecil, tetapi walaupun bagaimanapun mikrofon yang besar itu kan lebih besar karena bukaan suaranya lebih besar, bukaan tangkapan suaranya lebih besar ya. Sejauh ini pengalaman saya seperti demikian. Terus kalau kita umpamanya memiliki ya mungkin clip on yang Bluetooth
Tapi itu kan harganya mahal, mending punya studio sekalian. Oke, lupakan itu. Kemudian gunakan dinding polos kalau bisa ya. Walaupun kita istilahnya vlogging pakai kamera HP seperti saya sekarang, tapi gunakan dinding polos yang kalau saya televisi warna hijau, ada alasannya. Bisa juga warna biru, ada alasannya. Alasannya nanti kalau mengedit, dinding ini nanti berubah ya. Kayak apa mengeditnya, itu nanti kita kita akan lanjutkan ini. Kemudian duduklah menghadap kamera HP, seperti tadi, ya pastikan ya, bukan hanya kita tadi istilahnya sudah sesuai dengan yang kita atur di depan layar kamera, ya situ kita duduk. Namanya wah di situ nanti saya duduk. Nah seperti sekarang saya duduk, saya menghadap pas ke kamera HP-nya. Jadi kalau umpamanya saya ke sini, HP itu kan kameranya kan di sebelah, ya kita tahu sendirilah ya. HP kamera ya sebelah sini, berarti harus menghadap sebelah sini, bukan sebelah sininya ya. Nanti ke pinggir ya. Pokoknya kalian tahu kenapa nanti waktu mengatur dari layar kalian sudah melihat di mana posisi kalian. Itu yang paling penting ya. Dan kemudian mulailah bernarasi, atau mulailah memperagakan sesuatu, atau mulailah membuat konten, apakah itu konten narasi, konten editorial, atau tutorial ya, saya salah ngomong nih, tutorial, atau konten-konten ya dalam berbentuk podcast umpamanya, ya terserah sama kalian. Yang penting ya, kalau umpamanya kalian susah, kesulitan, ya bikin seperti saya sekarang, saya tulis di HP, apa yang akan saya sampaikan melalui narasi ini, saya sudah tulis di sini, dan keuntungannya dua. Tulisan ini nanti saya jadikan konten tulisan dan saya terbitkan di blog. Nah, jadi dua saya dapat keuntungan di blog, kemudian konten narasi yang saya narasikan ini saya terbitkan di YouTube. Nah, jadi dua keuntungan. Kemudian mengedit video ya, pasang aplikasi editor video di HP. Saya menggunakan dua editor video, yaitu KineMaster dan Power Director. Kenapa dua editor HP ini yang saya sarankan? Karena dia bisa dipasang di HP, dia bisa dipasang di tablet, dia memiliki fitur yang lengkap, tool yang lengkap. Salah satunya adalah dua-duanya ini memiliki chroma key, yang mana chroma key nanti bisa menghapus warna hijau dan menggantikannya dengan latar lain, termasuk latar beranimasi terserah sekalian ya. Dan chroma key-nya ini sudah saya posting tentang trik chroma key ini sudah saya posting di video saya sebelumnya tentang KineMaster dan juga tentang Power Director. Silahkan ditonton ya. Setelah pasang, edit saja video menggunakan salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan tadi. Nggak mungkin sekaligus dua aplikasi dipakai untuk mengedit video, nggak mungkin ya. Jadi pakai salah satunya saja. Kalau kalian umpamanya lebih sering pakai KineMaster, pakai KineMaster. Kalau umpamanya kalian lebih enak memakai Power Director, ya pakai Power Director. Dua-duanya memiliki hampir kesamaan, walaupun masing-masing memiliki kelebihan dan masing-masing juga memiliki kekurangan. Tapi pasti dua-duanya ini memang sangat powerful. Kemudian publikasikan video. Ya, mempublikasikan video juga ya harus isi semuanya judul, deskripsi, tag, umpamanya video yang harus ditambahkan dalam video akhir. Semuanya itu bisa kalian ikuti nanti karena ada petunjuknya ya, ikuti saja. Jadi setiap ada form itu harus diisi. Isi saja, itu untuk SEO, untuk mengoptimalkan SEO, Search Engine Optimization. Jadi sederhana kan, prosesnya rekam pakai HP, edit, kemudian publikasikan. Gampang kan? Nah, kelebihannya menggunakan HP ini ya bisa cepat, mobile. Ya itu tadi, karena dia punya karena dalam genggaman, karena dia punya kamera dan punya perekam suara juga sekaligus, karena dalam genggaman tangan kemana-mana kita bisa merekam video. Mau di indoor atau dalam rumah, mau outdoor di luar rumah, sama saja. Atau seperti sekarang ya, seolah-olah jadi kamera deh. Ya, saya termasuk konten kreator HP dan tablet, makanya kualitas video yang saya upload dapat diukur lah gitu ya. Tapi saya suka karena saya dapat pasang beberapa editor video sekaligus di tablet saya, dan saya bisa mengeditnya sehingga membuat video saya tersebut jadi sedikit berbeda ya, lebih bagus daripada video mentahnya. Beruntungnya lagi editor dapat memanipulasi latar tadi, yaitu pakai chroma key. Apa itu kunci chroma ya, tadi sudah saya jelaskan di video saya bisa video saya yang sebelumnya, silahkan ditonton. Nah, kelemahannya itu ya pertama ya, umpamanya kualitas video dan kualitas suaranya ya standar gitu ya, tidak sehebat ya umpamanya kita pakai kamera DSLR, kemudian memiliki sistem audio system untuk voice over, ya itu beda. Nah, kita pakai ini juga bisa kok, bagus kok voice overnya, yang penting ya itu dari suara kita juga kan. Kemudian juga tiba-tiba umpamanya kita sedang syuting, bunyi telepon yang kalau kita mau matikan ya takut juga kalau orang tua yang nelpon kan, atau notifikasi WA dari keluarga, kita takut matikan. Kenapa? Kalau nanti urgent atau ada sesuatu, kita kan takut mematikan. Nah, itu masalah ya. Saya sering mengulang-ulang ya. Saya mengulang-ulang gara-gara panggilan telepon, saya mentahkan aja lagi videonya, walaupun udah separuh jalan, saya terima dulu telepon, baru saya ulang lagi.
Kesimpulan dan pendapat saya, vlogging konten melalui HP itu sangat disarankan bagi pemula seperti kita, ya karena kepraktisannya, karena murah itu, tidak mahal dan dapat dilakukan di mana saja. Akan tetapi segala kemudahan memang akan melipat gandakan jumlah orang yang akan melakukannya, sehingga margin kita untuk mendapatkan kesempatan bersaing juga menjadi lebih sulit karena marginnya terbagi gitu ya. Akan tetapi ya oke lah, yang penting persaingan itu juga harus sehat dan kita juga dapat melatih diri kita untuk fight ya, untuk selalu fight, berjuang dalam hidup ini. Terima kasih, wassalam dari saya, sampai jumpa lagi pada konten-konten yang lebih bermanfaat pada berikutnya.